Dengan Hari Pahlawan Nasional, kami pimpinan wilayah Lima Persis Kepulauan Riau sedang berada di Pulau Penyengat. Ini sedang berjalan menuju kediaman Ayahanda Raja Isa, yang mana keturunan ke-8 oleh Raja Haji Fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini sudah berada di Pulau Penyengat, khususnya di kediaman Bapak Raja Ibrahim bin Raja Sulaiman, yang mana beliau ini adalah keturunan ke-7 dari Raja Haji Fisabilillah. Nah, mungkin di momen Hari Pahlawan Nasional ini, kami ingin sedikit berdialog lah dengan tokoh-tokoh adat di sini terkait sosok figur Raja Ahmad Thabib. Sebagaimana beliau ini adalah sosok orang yang dokter lah, ibaratnya dokter kerajaan di kerajaan Riau Lingga pada masa lalu. Nah, mungkin Pak, langsung saja kita masuk dialog. Bisa tak Ayahanda menjelaskan ataupun menceritakan terkait sosok Raja Ahmad Thabib ini seperti apa gitu? Ya, baiklah. Ayahanda ucapkan terima kasih banyak telah sudi datang ke tempat kediaman Ayahanda dari mahasiswa Islam, mahasiswa Persatuan Islam, mahasiswa Persatuan Islam, yang artinya kita mengadakan kerjasama sambil mengeratkan hubungan antara orang tua dan anak gitu. Nah, jadi sebagai untuk jelasnya bahwa Raja Haji Ahmad Thabib yang bergelar Thabib ini adalah dia anak daripada Raja Hasan, almarhum Raja Hasan bin Raja Ali Haji bin Raja Haji Fisabilillah. Tapi raja ini adalah cucu Raja Ali Haji. Jadi Raja Haji Ahmad Thabib itu bersaudara dengan Raja Haji Abdullah. Raja Haji Abdullah adalah hakim kerajaan Riau Lingga. Jadi mengapa Raja Haji Ahmad digelar Thabib kerajaan? Karena dia memang tabib. Di samping dia kalau skala tabib kerajaan, dia menguasai ilmu ketabiban dan ilmu rohani. Nah, dan juga dia salah satu mengarang kitab. Kitab itu Raksi. Kitab Raksi namanya. Itulah yang mengenai ilmu falakiyah di kerajaan Riau Lingga ini. Nah, kemudian begitu pentingnya almarhum Raja Haji Ahmad ini, sehingga dia punya gedung tabib. Itu tempat dia menjalani kerjanya sebagai seorang tabib.
ketabibannya sudah masyhur, dari luar pun datang berobat, terutama hal yang menyangkut penyakit zahir dan batin. Nah, seperti adik-adik sudah mengetahui juga, Ayahanda dan Raja Isa bawa adik-adik semua ke makam Raja Haji Ahmad. Mengapa figur yang besar ini makamnya semak samun? Jadi kita juga sebagai zuriat, kita membersihkan dengan ala kadar apa yang dapat, tetapi kerana kondisi hujan, makanya rumput itu cepat naik. Nah, tapi di sini juga kita akan menyinggung kerana rumah sakit daerah Provinsi Kepri ini memakai nama besar beliau. Nah, mengapa nama besar beliau itu diberi nama kepada rumah sakit provinsi ini? Itu masa pemerintahan almarhum Pak Gubernur Muhammad Sani. Dia mengangkat peringkat ini, kontribusi sebagai kepala daerah, dia mengusulkan dan sudah mufakat dengan LAM, ada beberapa figur warung tua di Peningan, bahawa akan memberi nama rumah sakit daerah provinsi itu dengan nama Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Itu dia punya kronologi mengapa nama itu dipakai. Yalah, kan dengan kondisi hari ini kita semalam juga sudah menuju ke sana. Mungkin hari ini kita sana, memang kondisinya di situ kita lihat memang seperti tidak diperhatikan, gitu kan. Baik itu dari kebersihannya maupun pembangunan infrastruktur, kemudian pelang nama pun tidak ada kan gitu. Sehingga orang pun ketika lewat situ itu tidak tahu bahwasanya ini adalah makam orang yang berpengaruh. Betul. Pada masanya. Betul. Jadi harapan ayah untuk pemerintah sendiri bagaimana menyikapi tentang hal ini? Ya. Jadi dengan hal yang ini, ini sebenarnya ayah juga pernah datang ke rumah sakit provinsi, tapi ayah diarahkan ke bagian umum. Ketemu nama siapa lupa ya. Dan di situ ayah sampaikan, ada foto ayah sampaikan, tapi ayah ingin berjumpa direktur, tapi sementara belum bisa ketemu, harus membuat surat dulu. Tapi sementara ayah tak buat surat, karena ayah menunggu juga reaksi dari mereka. Sebenarnya pihak rumah sakit daerah Provinsi Kepri ini dia lebih aware dan dia ada kontribusi dia dengan nama besar ini. Paling tidak mereka datang menghormati Haji Ahmad Tabib ini sebagai nama besar rumah sakit Provinsi Kepri, dan dia datang paling tidak ziarah. Nah, jadi di samping dia ziarah bagi menghormati Raja Ahmad Tabib Kerajaan Riau Lingga ini dengan nama besar rumah sakit Provinsi Kepri, adalah yang Pak ayah bilang satu kontribusi nyata. Paling tidak dia membuat hall kenduri sebagai rasa kepeduliannya, rasa memiliki kena nama besar ini. Tapi ini belum ada kegiatan dan pemerintah daerah pun sudah beri nama terus senyap. Tapi kita menghormati pemerintah Provinsi Kepri karena dia sudah mengangkat nama ini. Tinggal yang kita gugah bukan pemerintah daerah provinsi, tapi memang betul kita gugah pihak rumah sakitnya dengan dimakan nama besar ni. Apakah tega dia tengok makam yang seperti ini? Itu salah satu, artinya hasil pertemuan kita beberapa hari yang lalu, kita ke makam almarhum dan di sini kita duduk bersama tepat pada tanggal 10 November, Hari Pahlawan Nasional ini. Dan dengan semangat pahlawan nasional kita menggugah untuk pihak-pihak yang terkait, terutama pihak pemerintah daerah Provinsi Kepri, wabil khususnya Rumah Sakit Daerah Raja Ahmad Tabib. Kami juga ya sebagai
putra daerah Melayu, kami juga sebagai anak muda tentunya dalam hal ini turut ikutlah bersama-sama untuk menyuarakan terkait hal ini agar apa yang menjadi harapan ayahanda sebagai tokoh di sini dapat tercapai gitu. Mungkin itu saja ayah terkait wawancara kita ini. Mungkin setelah ini bisa kita langsung ziarah lah, ziarah langsung ke makam beliau. Ya, baik. Okay. Dan di sini ayah juga mengucapkan terima kasih karena anak anda semua adalah regenerasi penerus dalam bidang masing-masing, dan salah satu untuk mengembalikan kekuatan ini adalah kekuatan budi pekerti. Budi pekerti itu artinya pandai mengenang jasa, pandai menimbang rasa juga. Yang kita sentuh ini adalah orang-orang tua kita, nah, supaya lebih dekat lagi sama kita, dan tunduk ajarnya perlu berkesinambungan. Satu akhirnya kita mendapatkan satu generasi yang berakhlak, berbudi bahasa, berilmu, kemudian bertimbang rasa, dan artinya dapat menjalankan keilmuan itu sesuai dengan apa cita-cita kita semua. InsyaAllah. Oke, kita berangsur lah biasa gitu ya. Ayah tutup dulu sesuai dengan pantun orang Melayu kita. Pasal kenang budi ini itu salah satu akhlak. Ayah akan kita menggugah hati para pemimpin yang ada di rumah sakit provinsi itu dengan satu pantun. Kuat rumah kena sendi, rosak sendi rumah binasa. Kuat bangsa kena budi, rosak budi, binasa bangsa kita. Binasa bangsa artinya inilah tiga. Tidak mempedulikan, sambil lewa. Ini harusnya ini kita pertajam, kita eratkan kembali silaturahim ini dengan apa? Kunci kita kasih sayang. Itu ajaran Islam yang sebenarnya. Baik, mungkin kami sudah mewawancarai sebagai tokoh adat bagaimana beliau seorang Ahmad Tabib ini, kemudian harapan-harapan dari masyarakat sendiri seperti apa. Mungkin setelah ini kami langsung beranjak ziarah ke makam Raja Ahmad Tabib. Makamnya ya. Nah, inilah makam Raja Ahmad Tabib, Tabib Kerajaan Riau Lingga, yang nama besar ini dianugerah oleh almarhum Gubernur Provinsi Kepulauan Riau masa almarhum Pak Sani beserta dengan Lam. Untuk penamaan rumah Untuk sakit penamaan nama beliau inilah diambil Raja Haji Ahmad Tabib. Tapi tengoklah keadaan. Ini kerabat-kerabatnya. Dia beserta kerabatnya. Kerabatnya. Iya. Ini kerabat. Dan di bawah di sekitar sini, di sini rumah beliau dan rumah Raja Ali Haji. Ini kompleknya. Nah, ini yang kita minta pemerintah daerah dapat. Cobalah rumah situs ini jadi semak-sama. Iya. Ini situs di sini rumah Raja Ahmad Tabib dan rumah Raja Ali Haji. Berarti bangunan ni tak ada lagi ya ni? Ada sisa, Puing-puing dan bawah sana gedung hakim kerajaan dekat.
Pernah tengok? Rumah Tun Kerajaan. Jadi kawan-kawan, inilah kondisi dari makam Raja Ahmad Thabib, bisa dilihat sendiri. Bahkan di sini, di lokasi ini bukan hanya makam, melainkan ada rumah beliau, situs rumah beliau dan situs rumah Raja Ali Haji. Dan kita bisa lihat sendiri banyak sekali semak-semak belukar yang menutupi. Dan ini sebagai satu cagar budaya yang seharusnya dirawat oleh pemerintah. Dan ketika terbengkalai seperti ini sayang sekali. Dan saya tambah lagi, lokasi pemakaman beliau dan rumah kediaman beliau berada di posisi jalan yang tepatnya di Jalan Bukit Barjah, RT 2 RW 5 Kelurahan Penyengat. Bukit Bahjah. Bukit Bahjah yang berdomisili di sini di RT 2 RW 5 Kelurahan Penyengat. Kebetulan makam dan rumah beliau di sini juga. Ini yang semen ini Ini masa beliau pertama bersama masa pertama ya. Di sini ada dapur, Dulu ada rumah Di rumah. sudah puluhan tahun. dari kayu. Kuat rumah kena sendi, rosak sendi rumah binasa. Kuat bangsa kena budi, rosak budi binasa bangsa kita.